Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lur, dapat rezeki lagi Samsung A20s ya lur. Kondisinya kaca touchscreen-nya pecah ini. Kaca touchscreen-nya pecah. Jadi untuk tipe A20s ini yang kita ganti kaca glassnya ya. Jadi kaca di atas touchscreen-nya ada kaca pelindungnya, namanya Gorilla Glass ya kalau di Samsung ya, biasa terkenal dengan nama Gorilla Glass ya. Dan ini akan langsung saja lur kita bongkar handphonenya dari tutup belakangnya dulu. Kita panaskan dengan alat separator ya. Kita congkel sedikit pakai alat andalan saya, segitiga besi ini ya, seng segitiga ini. Kita cari jalan ya untuk memasukkan mika ya. Kalau udah kita dapat lubang, kita masukkan mika ya, kasih sedikit thinner atau minyak kayu putih, baru kita seset ya. Kita seset, kita melingkar pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan, yang penting bisa terbuka terlebih dahulu. Kita buka perlahan. A20s ini untuk tipe di Samsung ini tidak ini ya lur, tidak AMOLED ya, dia pakainya LCD-nya bukan AMOLED, ini pakai LCD-nya IPS ya. Jadi belum AMOLED untuk di A20s ini. Dan setelah terbuka tutup belakangnya, langsung lanjut ke bautnya. Kita buka terlebih dahulu seperti biasa, kita buka terlebih dahulu bautnya. Untuk melangkah ke sesi berikutnya, baut udah kita buka back covernya ya, kita buka back covernya, kita buka. Waduh, kuku saya ini kalau buka nih hancur lama-lama ya, habis kuku saya. Dan setelah kita buka semua tutup belakangnya, kita amankan dulu ya kamera depannya biar tidak kotor. Kita ambil aja dulu, kita buka fleksibelnya ya, kita buka fleksibelnya, jangan lupa bagian bawah ini kita buka aja ya biar fleksibel LCD-nya aman ya. Kadang-kadang kejepit sama tutup buzzer di bagian bawah ini ya. Yang langkah baiknya kita buka aja biar aman. Terus setelah kita buka, kita panaskan sebentar LCD-nya di alat separator. Terus kita cari jalan menggunakan seng segitiga ini ya. Kita cari jalan, ini jalan bukan jalan buntu ya yang saya cari ya. Yang saya cari ini jalan untuk memasukkan mika ya. Perlahan aja ya, kita slow, santai, perlahan aja. Kalau belum ketemu jalannya, kita panasin lagi. Terus kita cari jalan lagi ya, biar lemnya ini terangkat sedikit ya. Lem di LCD-nya ini terangkat sedikit biar LCD-nya bisa kita masukin mika-mika tipis yang udah saya siapkan ya, warna biru, warna bening ini ya. Ini mika-mika bekas plastik bekas LCD ya, bekas LCD, bekas lem OK, ini bisa saya pakai buat ini. Setelah memika plastik biru ini bisa berhasil saya masukkan dari lubang dari atas ya. Ini saatnya untuk menjalankan plastiknya ya, pelan-pelan, karena ini bagian pecahnya cukup banyak ya, jadi pelan-pelan ya. Ini kalau tidak pelan-pelan ini LCD-nya bisa rusak ya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah mencoba, jangan coba-coba di rumah ya kalau emang benar-benar belum yakin. Kalau mau penasaran, oke lanjut untuk bagian bawah ya. Ini kayak yang masih tinggal sedikit lagi, tinggal kita jalankan lagi ya plastiknya. Perlahan kita panaskan lagi, pelan-pelan ya lur. Yang penting pelan, pasti suatu saat dulur-dulur yang belum bisa insya Allah bisa ya. Jadi step by stepnya pelan, sabar, santai, sambil berdoa ya. Dan jangan lupa baca bismillah ya lur. Emang kalau posisi di yang bagian pecahnya harus ekstra hati-hati ya, karena ini yang di bagian pecah ini kalau nggak di ekstra hati-hati, waduh, LCD-nya buyar lur, bergaris, entah ngeblank hitam entah apa ya, ada aja ya. Makanya saya menggunakan plastik tipis, tujuannya biar LCD ini aman ya.
Dan bagian bawah ini tinggal di bagian bawah tinggal kita panaskan sedikit demi sedikit. Habis kita panaskan, nah gampang diangkat ya lur, kalau di bagian bawah aja ya lur. Alhamdulillah ya, sudah terangkat LCD nya dari frame-nya. Untuk step berikutnya kita tes terlebih dahulu ya, apakah ini LCD nya aman setelah kita pisahkan dari frame-nya ya. Kalau aman kita lanjut ke sesi berikutnya ya, sesi pemisahan LCD-nya. Alhamdulillah ya, ini udah saya pisahkan. Semoga ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya lur, Galaxy A20s masih menyala dengan normal. Kita tunggu dulu ya lur, loading booting handphonenya. Ini akan saya tes dulu touchscreen-nya apakah masih berjalan dengan semestinya. Oke, kita udah menuju pengetesan touchscreen-nya. Alhamdulillah ya, mantap. Kita lepas lagi ya lur. Lanjut ke sesi pelepasan kaca yang pecah ya. Kita melepaskan, saya menggunakan kawat ukuran 0,6 mili bisa, 0,8 bisa, 0,05 bisa ya. Jangan 0,010 ya, jangan 0,10 ya, kegedean ya. Ini kalau untuk di LCD yang berponi, LCD-nya ada poni kameranya, itu usahakan pelepasan kacanya dari bagian bawah ya, yang bagian bawah fleksibel ya, untuk menjaga film polarisnya biar nggak terangkat ya. Biasanya kalau di bagian poni kalau salah nyeset kacanya, salah film polarisnya keangkat ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau ibarat kata polarisnya keangkat, kita bisa ganti polaris dengan yang baru ya. Untuk langkah selanjutnya setelah kita pisahkan, tinggal kita urut-urut seperti ini ya. Ini lemokanya, bekasannya ini kita buang dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Tinggal kita urut-urut menggunakan jempol seperti ini ya. Ini lemokanya akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau udah kering kita panaskan dulu sebentar di aspirator, baru kita tarik-tarik lagi seperti ini ya. Insya Allah bisa teratasi ya, bisa terkelupas ya sisa lemokanya. Ini untuk tahap berikutnya, setelah kita bersihkan lemokanya, lanjut ke pembersihan lagi ya. Ini kita akan bersihkan menggunakan thinner ya. Sisanya ini masih ada ngeflek lemokanya, ini kita bersihkan menggunakan thinner. Bisa menggunakan thinner, bisa menggunakan pertalite, bensin, bisa juga menggunakan spiritus ya. Dikasih kain terus kita lap-lapkan seperti ini. Kalau nggak ada kain bisa pakai tisu ya. Usahakan sampai sekinclong mungkin ya, semua bekas flek lem OK-nya bisa hilang. Baru kita lanjut ke proses pemasangan lem OK ya. Ini lem OK-nya saya menggunakan ukuran 7 in ya, dan udah saya potong menurut ukuran kacanya ya, kaca glassnya yang baru udah saya potong menggunakan karter. Dan kita langsung pasangkan ya lem OK-nya ya. Dan di bagian bawah lem OK ini saya menggunakan lakban bening ya, itu ya, untuk mempresisikan biar lem OK-nya tidak gerak ke kanan ke kiri maupun ke atas bawah ya, biar presisi. Terus kita siapkan roll, langsung kita roll ya lur. Kita roll, kita buka plastik pelindung lem OK-nya. Terus lanjut ke langkah roll ya, pengerolan ya, kita roll. Wah, susah bener ini dibukanya. Ini baru kebuka, langsung kita roll ya seperti ini. Santai aja. Terus kita buka lagi plastiknya, terus kita rapikan ya sisa lem OK-nya yang masih berlebihan di bagian pinggir-pinggir menggunakan silet atau karter bisa. Kita rapikan dulu sebelum langkah pemasangan ya, pemasangan ke LCD-nya ya. Dan ini LCD-nya udah saya siapkan, yang tadi udah saya bersihkan. Kita bersihkan ulang ya sebelum kita pasangkan kaca glassnya yang baru ini ya. Kita bersihkan biar debu-debunya hilang. Untuk proses pemasangannya bisa dari bagian bawah terlebih dahulu ya, bagian bawah yang ada fleksibel LCD-nya. Kita taruh, kita presisikan, terus kita paskan di frame-nya ya. Terus kita rekatkan di bagian bawah terlebih dahulu, terus kita cabut lagi, terus di bagian atas LCD-nya kita kasih rongga sedikit ya. Sebenarnya nggak langsung dipasang bisa ya kalau teman-teman punya bubble remover ya. Kalau ada bubble remover langsung kita pasangkan ya, brek, itu bisa ya.
Tapi kalau nggak ada bubble remover, usahakan pakai trik seperti ini ya. Di bagian atas kita kasih rongga udara ya, biar gelembungnya bisa hilang ya, biar tidak terjadi gelembung ya. Intinya itu ya, rongga atas itu biar ada udara, biar kita mempresisikannya, mengurut urutnya dari bagian bawah seperti ini ya, perlahan kiri kanan ya, perlahan aja. Yang penting semua presisi, gelembungnya tidak ada ya. Jadi kalau punya bubble remover enak ya, ada gelembung masih bisa kita hilangkan ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada bubble remover, jadi teman-teman harus santai ya, harus pelan-pelan seperti ini. Terus kalau tidak punya bubble remover, teman-teman bisa pakai lampu UV ya untuk proses terakhir finishingnya ya. Tapi kalau nggak punya bubble remover, tidak punya lampu UV juga nggak apa-apa ya, tinggal kita urut-urut seperti ini, tapi pelan-pelan ya, biar gelembungnya itu nggak ada gelembung di proses penempelannya ini ya. Jadi pelan-pelan aja ya, santai, slow. Lagunya Via Valen ya, karena ku slow, tetap slow, santai, yang penting terpasang sempurna, tidak ada gelembungnya ya. Seperti itulah jalur sekiranya lagunya ya. Yang penting santai lur, pokoknya intinya pengerjaan kaca ini santai, nggak ada ilmu lainnya, ilmunya cuma sabar udah, nggak ada ilmu magic ya, ilmu apa, yang penting sabar, pasti bisa ya lur. Dan ini udah terakhir ya lur, tanpa gelembung. Sekarang kita hilangkan lem okanya yang di bagian poni ya, karena di bagian poni tadi belum saya potong lem okanya. Ini saya robek dulu menggunakan cutter ya, saya garis menggunakan cutter, tapi jangan kenceng ya, ntar ngerusak kaca glassnya ya. Di anggreng aja, diraba aja pemotongan pakai cutternya, baru kita putar-putarkan menggunakan pinset ya. Jadi terus lem okanya udah terangkat ini ya, di bagian kameranya aman ya, udah kameranya udah kelihatan. Sekarang tidak ada lem okanya, kalau ada lem okanya kameranya jadi burem ya ntar ya. Sekarang tahap pemasangan ya lur. Sebelum saya lem, saya rapikan, ini saya tes untuk terakhir kali apakah berjalan dengan sempurna ya kaca touchscreen yang saya pasangkan ini. Alhamdulillah, mantap. Ini adalah kaca yang pecah tadi ya lur. Udah terpasang, sekarang tinggal kita tes sebelum saya rapikan kembali. Mantap. Yang penting yakin ya lur, yang penting yakin mesti bisa lur, santai lur. Kita tes ya lur. Wah, ini HP-nya lemot bener ini ya, loadingnya. Aduh, alhamdulillah touchscreen masih lancar, semuanya masih berjalan dengan semestinya. Dan alhamdulillah lur, semoga tutorial dari saya Jakarta Pleasure semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.